Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam persaudaraan untuk kita semua. Di sini saya selaku host akan melakukan bincang-bincang dengan para anggota Persaudaraan Setia Hati Trate cabang Pamekasan yang mana telah mengikuti dan lolos seleksi TNI Polri tahun 2025 dan juga didampingi oleh para senior kami dari PSHT cabang Pamekasan. Baik, pada kegiatan sore kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan para anggota dari Persaudaraan Setia Hati Trate tentang sekilas bagaimana cara dan juga ketentuan yang ada dalam TNI Polri sehingga mereka bisa menjadi anggota dari prajurit-prajurit Indonesia. Baik, di sini sudah ada 5 narasumber ataupun 5 pembicara nantinya. Di sebelah utara ada Prada Dava. Siap. Selamat siang Prada Dava. Dan dilanjutkan ada Prada Ifdan. Selamat sore Prada Ifdan. Dan dilanjutkan ada Prada Imam. Selamat sore Prada Imam. Serta di sini juga ada senior kami yaitu Serda Ahmad Mahfud. Selamat sore Bapak Serda Ahmad Mahfud. Serta di sini juga ada senior kami dan juga pelatih tercinta kami yaitu Kang Mas Ali Wafa Eskom. Selamat sore Kang Mas Ali Wafa. Langsung saja di sini kita sebelum memasuki bincang-bincang yang nantinya akan mengulik banyak tentang perjuangan mereka di TNI Polri. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu kepada satu persatu narasumber pada sore kali ini. Baik, di sini saya ingin menanyakan tentang profil dari Prada Dava terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri serta tahun pengesahan, sejak kapan menjadi anggota PSHT dan bagaimana proses pendaftarannya. Siap. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Prada Muhammad Dafaran Ferdian. Saya bergabung di latihan PSHT sejak 2017, kemudian disahkan 2019. Saya mengikuti seleksi TNI Polri sebanyak 10 kali dan alhamdulillah ke 10 kalinya saya lolos terpilih menjadi TNI Angkatan Darat. Baik, dilanjutkan dengan profil dari Prada Ifdan. Kenalkan, nama saya Prada Muhammad Ifdan Arza Afari Putra. Saya mengikuti latihan Persaudaraan Setia Hati Trate mulai tahun 2020 dan disahkan 2024. Saya mulai mengikuti tes dari 2023 dan alhamdulillah diterima 2025. Saya mengikuti tes sebanyak 5 kali dan tidak pernah menyerah. Selanjutnya, Background pendidikan terakhir dari mana? SMA mana? siap dari MAN 1 Pamekasan. Satu Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prada Imam Syafi'i Mawardi. Saya bergabung di PSHT sejak tahun 2019 dan disahkan 2021. Mulai ikut pendaftaran TNI mulai dari 2022 sampai 2025 baru diterima. Alhamdulillah. Untuk profil pendidikan terakhir dari SMA mana? Yap, dari SMK Al-Muhlisin. SMK Al-Muhlisin. Siap. Di Kecamatan Pakong ya? Siap, Kecamatan Baik. Pakong. Terima kasih kepada Prada Imam, dilanjutkan kepada senior kami dan juga senior dalam baik latihan serta juga dalam proses TNI-nya lebih lama daripada yang Prada-Prada tadi. Di sini ada Serda Ahmad Mahfud, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit profil saya masuk TNI 2007. Untuk kegiatan di latihan di PSHT mulai dari 2001 hingga 2004 disahkan. Untuk riwayat dinas pertama di Batalion 413 Brimoro Kostrad di
Solo, Jawa Tengah. Kemudian untuk riwayat penugasan saya mulai dari ujung timur Merauke, alhamdulillah sudah pernah mengalami. Kemudian yang terakhir Satgas luar negeri, Satgas 23N Libanon. Mungkin itu saja profil singkat. Terima kasih. Dilanjutkan kepada senior kita bersama, yaitu Kang Mas Aliofa Eskom. Di PSHT sebenarnya sekarang sedang menjabat di bidang apa? Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliofa. Saya ikut PSHT sama dengan Mas Ahmad Mahfud tahun 2001, kemudian disahkan 2024 Mas ya. Kami satu letting ya, latihan di Man Pamekasan dulu. Suka duka banyak sudah kita lalui, latihan berhenti sampai akhirnya disahkan. Saya di sini di PSHT Pamekasan sekarang sebagai Dewan Pertimbangan Cabang ya, dan kami alhamdulillah bisa mendidik adik-adik kami, adik-adik kita ya, sehingga banyak dari adik-adik kita itu yang menjadi aparatur negara, menjadi TNI, Polri dan lain sebagainya. Di sini ada 3 yang baru lulus ya, adik-adik kita, ada adik Dava, adik Ifdan dan adik Imam. Juga Mas Mahfud ini yang sudah mendahului lolos di TNI. Juga ada adik-adik kita yang kemarin lolos, itu ada di Akmil, adik Yoga, kemudian disusul adik Randy ya, ada di Brimob ya, lolos tahun 2022 kalau tidak keliru. Kemudian disusul lagi adik Tamara kuat ya, jadi cewek juga bisa masuk TNI ya, alhamdulillah juga bisa. Dan beliau-beliau ini adik-adik kita juga itu masuk di TNI alhamdulillah tanpa bayar semua Mbak, karena mereka ikut pendaftaran juga. Selain mereka berburu prestasi, ada di prestasinya, mereka juga pantang menyerah. Ada yang 10 kali, ada yang 5 kali, ada yang 5 kali, ada yang beberapa kali, mungkin juga ada yang 1 kali langsung lolos karena mereka berangkat dari prestasi begitu. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai profil diri dan juga perkenalan diri dari masing-masing narasumber kita pada sore hari ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya rasa akan cukup menarik untuk kita ketahui bersama. Baik dari Prada ataupun Sersan yang sudah ada di sini, pastinya telah melalui banyak kegiatan di PSHT terutamanya untuk pemfokusan diri, mempersiapkan tidak hanya untuk TNI sebenarnya, tapi untuk masa depannya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah diikuti, baik prestasi ataupun kegiatan di PSHT itu sendiri dari masing-masing Prada dan juga nantinya disusul oleh Sersan. Dipersilahkan Prada Dava terlebih dahulu. Baik, saya di dalam organisasi PSHT saya turun di atlet pencaksilat, dan untuk kejuaraan lokal saya alhamdulillah mendapatkan 4 juara 1, kemudian juara 2 1 kali, kemudian pesilat terbaik. Dan untuk provinsi alhamdulillah saya main di Polda Cup, kemudian main 2 kali di Kejurprov dan 2 kali di Porprov. Sangat banyak ya prestasinya gitu. Kalau urusan baku hantam sudah sering berarti ya Mas ya. Alhamdulillah Nah, sudah. dan itu pastinya menjadi bekal untuk di TNI, dan pastinya tidak akan merasa sangat-sangat di atas awan, namun juga harus belajar gitu Prada. Nah, dilanjutkan dengan Prada Ifdan. Dipersilahkan apa saja prestasi dan juga kegiatan yang sudah diikuti di PSHT. Baik, untuk prestasi saya untuk Kejurprov juara 3 di Sambo, dan pernah mengikuti Kejurnas tarung bebas atau MMA, dan alhamdulillah juara 2. Oke, sudah ini ya, tidak bertahap hanya di kabupaten saja, namun sudah di tingkat nasional bahkan provinsi. Oke, terima kasih kepada Prada Ifdan. Dilanjutkan kepada Prada Imam. Baik,
Dipersilahkan Prada Imam dijelaskan dan juga disampaikan apa saja prestasi dan kegiatan yang sudah diikuti. Pertama, saya terjun di pencak silat lokal terkabupaten, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan yang terakhir, terjun di Combat Sambo, alhamdulillah mendapatkan juara 2 pada event Figure Pro. Siap, terima kasih. Terima kasih kepada Prada Imam yang juga dari pencak silat, juga Sambo ya, tadi juga dijelaskan ada yang MMA. Nah, ini yang sangat kita nanti-nantikan, penjelasan tentang prestasi dan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh senior kita bersama, yaitu Serda Ahmad Mahfud, yang pastinya menjadi pandangan dari kawan-kawan Prada yang lain. Dipersilahkan Serda. Oke, terima kasih Mbak. Kebetulan sebelumnya saya memang basicnya dari pencak silat, yaitu perguruan PSAT. Kemudian lama juga jadi atlet di pencak silat, pernah mewakili Pamekasan juga, kabupaten. Kemudian pindah ke Kalimantan, juga main di Kalimantan. Kemudian pindah tugas ke Jawa Tengah. Saya main di Jawa Tengah. Untuk prestasi di pencak silatnya, saya terakhir kejuaraan dunia PSAT, alhamdulillah juara 3, dihadiri dari pesilat 3 benua waktu itu. Kemudian hijrah ke bela diri campuran karena pengen mengasah diri, mengasah kemampuan, mencoba dulu di pertandingan yang lain. Pernah juga di karate, dan kemudian pernah di Yongmudo waktu itu. Sempat juga tanding di kejuaraan Yongmudo, kemudian sempat juga pindah ke cabur yang lain, yaitu MMA berwali kejuaraan nasional. Kebetulan juga alhamdulillah medali emas, juga pernah juga perak. Dan di samping itu, dan saya sangat bersyukur sekali waktu kami bertanding masih diberi kesempatan oleh atasan, yaitu mulai dari Danyon waktu itu, kemudian dari Panglima Divisi dan Pangkostrat diberi izin untuk mengembangkan bakat. Kemudian saya pindah ke Kodim, sekarang dinas jadi Babinsa Kodim Pamekasan dan Babinsa di Kecamatan Pakong. Untuk itu Babinsa dengan kemampuan yang sudah ada sebelumnya, saya sebagai Babinsa mendidik adik-adik kami, berkolaborasi dengan para senior, Mas Ali juga. Intinya kami mendidik adik-adik untuk berprestasi dan mengajak para pemuda di daerah Kecamatan Pakong untuk mempunyai kegiatan yang positif, yaitu salah satunya bela diri. Jadi tidak ada untuk menekan angka kriminal. Ketika adik-adik diajak untuk berprestasi, alhamdulillah hasilnya salah satunya seperti ini. Benar katanya Mas Ali tadi, Mbak Indri, di sini sudah mencetak beberapa atlet yang menjadi anggota TNI dan Polri, dan alhamdulillah mereka semua masih aktif, dan yang terakhir 3 orang ini. Dan mudah-mudahan nanti di satuan yang baru ini, yang nanti diterima di satuan yang baru, mereka memberikan warna di satuannya untuk meningkatkan prestasinya, yang awalnya cuma juara 2 bisa juara 1, atau bisa mewakili Indonesia. Mudah-mudahan itu saja. Amin. Dari penyampaian tadi cukup menarik dan luar biasa, Mas Sersan saya menyebutnya, karena di PSHT sebutannya Mas dan pangkatnya adalah Sersan. Tentunya itu menjadi pegangan bagi kita yang anggota PSHT, dan juga pengetahuan bagi orang yang di luar sana, baik masyarakat pada umumnya, bahwasanya
berkegiatan di pencak silat tentunya tidak akan mengganggu kepada aktivitas yang lain ataupun cita-cita. Bahkan itu bisa menjadi jembatan bagi mereka bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan positif dan nantinya akan berimbas positif juga kepada individu dan juga masyarakat. Baik, di sini juga kami ingin menanyakan kepada Sersan, kira-kira apa saja yang perlu masyarakat ketahui ataupun saudara-saudara di luar ketahui mengenai yang harus dipersiapkan jika ingin mengabdi ataupun ikut dalam pendaftaran TNI ataupun Polri terutama gitu. Karena di luar kan masyarakat pasti bertanya-tanya apa saja seperti itu. Monggo Sersan. Terima kasih Mbak Indri. Untuk pendaftaran mengikuti seleksi pendaftaran baik Tamtama, Bintara atau Perwira, tahap-tahapannya sangat banyak sekali. Yang pertama mulai dari administrasi, terus kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kami sebagai Babinsa yang ada di wilayah, kami memberikan pembekalan atau peluang untuk adik-adik yang mempunyai kemauan atau cita-cita bergabung bersama kami menjadi anggota TNI dan Polri. Yang terpenting adalah kesehatan, yang terpenting kesehatan. Kemudian diikuti materi-materi yang lain, mulai dari psiko dan lain sebagainya. Kebetulan kami dari Babinsa Pakong hadir untuk masyarakat yang mau bergabung. Kebetulan kami membuka les atau tes privat untuk masyarakat yang mau bergabung, silakan dan tidak dipungut biaya. Kemudian yang terpenting adalah untuk menjadi anggota TNI tidak perlu bayar, Mbak, gratis. Memang awalnya saya tuh dipandang remeh atau tidak masuk akal, tapi memang faktanya kami seperti itu. Kami bisa ditanyakan satu persatu, mulai yang kebetulan banyak yang tidak hadir, termasuk yang dari anggota Polri yang jadi, itu semuanya tidak ada yang bayar sama sekali. Awalnya memang kata siapa nggak bayar. Kalau ada yang bayar berarti entahlah bayar sama siapa kok bisa ini. Yang jelas masuk anggota TNI dan Polri itu gratis, dan kami contohnya sudah membuktikan bahwa adik-adik itu bisa, dengan catatan disiapkan mulai dari fisiknya, administrasinya, terus kesehatannya. Insya Allah pasti tercapai cita-citanya, dan yang terpenting adalah doa. Itu mungkin itu saja. Baik, jadi cukup jelas para pemirsa bahwasanya dalam menjadi prajurit baik TNI Polri itu pastinya harus dipersiapkan baik dari fisik dan juga segala administrasi. Kalau bahasa ininya ya, bahasa leluconnya berarti kalau bahasa Madura kun luang fotokopi. Betul sekali, iya, betul hanya uang untuk fotokopi ataupun pemberkasan saja, ataupun bahkan ada mungkin tes kesehatan ada ke RS atau apa? Tidak ada. Untuk tes kesehatan tidak dipungut biaya juga, karena memang gratis ya. Kalau nginap, kos dan lain sebagainya itu kan untuk pribadi, ya, jadi betul, harus betul. Jadi memang kembali lagi kepada kesiapan masing-masing personalnya kalau seperti itu. Nah, terima kasih atas penjelasannya Sersan Ahmad Mahfud, dan juga dilanjutkan dari pandangan pelatih kami dan juga senior kami dari PSHT. Apa sih kira-kira hubungan dari pentingnya ikut PSHT ataupun positifnya ikut PSHT sehingga kita bisa mencapai masa depan baik terutama di TNI Polri itu sendiri, Mas? Monggo, Mas. Baik, Mbak. Alhamdulillah adik-adik ini semuanya ikut PSHT, Mas Mahfud, kemudian adik-adik dan yang jadi juga ikut PSHT. PSHT ini membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kemudian PSHT juga membentuk mental, ya, membentuk mental
mulai latihan dari polos sampai jadi warga selama 2 tahun. Mentalnya dibentuk betul-betul, karakternya dibentuk, fisiknya dibentuk, sehingga mereka mempunyai karakter yang luar biasa. Mereka punya mental yang tangguh, ya, yang pantang menyerah, begitu. Sehingga seperti apa yang disampaikan tadi, ada yang mereka mendaftar 5 kali, tapi pantang menyerah. Bahkan ada yang sampai 10 kali. Ya, mungkin kalau berhenti di 5 kali, mungkin tidak lolos, atau berhenti di yang ke-9 kali mungkin tidak lolos. Tapi karena mereka sudah pantang menyerah, mereka dibekali dengan fisik yang kuat, mental yang kuat, kemudian pengetahuan yang luas yang lainnya. Itu mungkin Mbak Indri. Dan kemudian di tempat ini kami mengelola banyak cabur, ya. Di KONI kita ada 6 cabur yang dikelola, termasuk Mas Ahmad Mahfud ini mengelola 2 cabur, ya. Kemudian yang lainnya juga mengelola cabur-cabur yang lain. Kemudian di KORMI juga kita ada 1 cabur. Kemudian ada 2 cabur yang dari luar KORMI dan KONI, ya. Terakhir mungkin himbauan atau ajakan kepada masyarakat yang mungkin adik-adik atau anak-anaknya pengen diikutkan, pengen mentalnya bagus, pengen punya karakter yang bagus, pengen punya sopan santun yang bagus, pengen punya pengetahuan yang luas, mungkin bisa dititipkan ke kami di Persaudaraan Setiati Ternate di Ranting Pakong. Selanjutnya kepada Serda Ahmad Mahfud, dipersilahkan. Apa ini, Mbak, untuk ininya? Motivasinya. Motivasi, ya, untuk motivasi buat adik-adik, terus pada masyarakat terutama yang berada di wilayah Kecamatan Pakong. Kalau Kang Dedi itu mempersiapkan barak militer untuk anak-anak yang nakal, kami juga menyiapkan untuk anak-anak yang nakal yang istilahnya susah diatur, Mbak. Kami sanggup untuk merubahnya. Karena banyak, ya Mas Ali, banyak yang gabung ke kami ini yang awalnya merokok, yang awalnya bandel sama orang tua, berhenti dengan sendirinya. Tentunya dengan metode kami yang tidak bisa dipublikasikan karena itu rahasia pabrik. Dan kami alhamdulillah berhasil, dan anak-anak yang bandel itu diarahkan ke prestasi, diarahkan ke prestasi. Kalau anak-anak yang bandel biasanya senang tawuran, tengkar, kami bawa ke ranah prestasi. Yang senang pukul-pukulan kita siapkan kickboxing atau muay thai. Yang senang banting tinggal masukkan ke sambo atau ke bela diri yang lainnya. Kami ada 6 cabur di sini yang siap menampung adik-adik yang mempunyai mental yang bagus dan susah diatur. Silakan gabung sama kami. Dan kami target 6 bulan akan berubah, insya Allah. Tentunya dengan mengikuti program-program yang kami siapkan, yang tentunya insya Allah sudah terbukti dan teruji. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Siap. Terima kasih Serda Ahmad Mahfud. Dari bincang-bincang kali ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari semangat saudara-saudara yang meskipun ada di pedesaan, bisa dibilang seperti itu, ataupun kecamatan yang jauh dari kota, namun semua prestasi dan mimpi itu pastinya terwujud dengan keinginan dan juga usaha. Akhir kata dari kami, sekaligus saya selaku host pada sore hari ini, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.